Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Zahirman. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Akbar tentang masalah syirik. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan syirik, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Sedikit menjawab tentang pertanyaan dari adik-adik semuanya. Sebetulnya kapasitasnya belum cukup ilmunya, tapi ini sekedar pengetahuan yang bisa saya sampaikan sebatas ini. Pertanyaannya, apa yang dimaksud syirik? Nah, menurut para ulama, syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Artinya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya Allah yang kita esakan, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita mintai pertolongan, tempat bergantung. Namun ketika kita menduakan atau meyakini ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini termasuk syirik yang merupakan dosa yang paling dibenci dan paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang merupakan syirik tadi. Nah, jadi ini sebuah bukti bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Kemudian para ulama membagi syirik menjadi dua. Ada namanya syirik asghar. Ini syirik kecil. Yang kedua, syirik akbar, syirik besar. Nah, yang dimaksud syirik asghar tadi, syirik kecil adalah suatu perbuatan yang kita lakukan yang tidak menyebabkan kita terjerumus di dalam dosa besar tadi. Cuman pahala dari ibadah yang kita lakukan akan gugur. Contohnya, kalau dalam hadis yang dimaksud syirik kecil itu adalah riya. Artinya ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tidak ikhlas, dia mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan dari orang lain, maka dia termasuk orang yang riya, dan riya ini merupakan syirik kecil. Nah, jadi riya ini juga merupakan syirik yang mestinya kita hindari karena akan merusak pahala amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang dinamakan syirik akbar, syirik besar adalah syirik yang membuat seseorang itu jika melakukan perbuatan itu menyebabkan dia musyrik atau kafir. Nah, jadi inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa orang yang berbuat syirik itu la yahbitanna amaluhum, maka akan runtuh semua amal ibadahnya. Jadi kalau kita contohkan, selama hidup kita ini beribadah, sholat kita, berpuasa, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya, namun sekali kita berbuat syirik, maka semua pahala yang telah kita lakukan itu akan gugur, akan runtuh. Nah, ini yang dimaksud syirik akbar. Nah, adapun contohnya syirik akbar ini seperti yang kita ketahui adalah seperti meyakini ada yang berkuasa selain Allah, atau menyembah berhala, itu sudah jelas syirik akbar. Kemudian meminta-minta, berdoa, meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memakai jimat, termasuk syirik besar. Kemudian percaya kepada dukun, termasuk syirik besar. Dan berbagai kegiatan atau perilaku manusia yang sering dilakukan yang merupakan perbuatan syirik akbar. Begitu. Yang kedua, Pak, bagaimana cara kita supaya kita menjauh dari syirik? Ya, dalam surah
Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah hanya satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita agar terhindar dari syirik itu, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada yang memberikan kepada kita nikmat, memberikan kita keselamatan, memberikan kepada kita rizki dan lain sebagainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Menjaga akidah kita, percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentunya kita harus selalu berhati-hati menghindari perkara-perkara yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, terkadang kita sudah paham hal itu, paham kita. Namun terkadang karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengerti tentang agama secara baik, maka terkadang kita ikut-ikutan. Nah, salah satu contoh ketika kita misalkan ikut merayakan tahun baru misalnya dan lain sebagainya, itu merupakan arah-arah yang mengarah kepada kesyirikan. Karena dengan ikutin merayakan tahun baru atau ikutin Natal bersama gitu kan, itu perbuatan syirik. Artinya ada pengakuan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dan lain sebagainya. Setidaknya kita telah mendukung atau memberikan melegalkan atau memberikan dukungan kepada orang tersebut. Jadi intinya yang kedua itu menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke arah kesyirikan tadi. Yang ketiga tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita agar selalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami terhadap perbuatan syirik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Karena terkadang kita tanpa sadar terjerumus dalam hal-hal yang termasuk ke dalam kesyirikan. Maka tentunya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan tadi. Gitu. Terima kasih Pak, sudah memberitahu kami gimana soal syirik, contoh-contohnya dan gimana cara menjauhinya juga sudah. Nah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya berterima kasih. Sekian saja dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.